cukup banyak yang menjadi perhatian ya dalam Betul. perdagangan di awal pekan ini. Begitu tadi kita bisa melihat begitu tadi pagi rupiah di pasar spot posisinya mencapai level 16.900-an. Begitu ini adalah level terlemah sepanjang sejarah kita. Namun di satu sisi kita lihat pergerakan indeks harga saham gabungan kembali menyentuh level all time high. Kita mungkin fokusnya terhadap rupiah terlebih dahulu, Mas Gelson. Apa yang membuat posisi rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat dan tampak sulit begitu untuk gain back kembali posisi ataupun juga kekuatan rupiah terhadap dolar? Kalau misalnya kita lihat sebenarnya kita punya rupiah itu tercermin itu menandakan bahwa di dalam negeri itu kondisi seperti apa. Kalau misalnya kita lihat sebenarnya sekarang mungkin dari segi indikator ekonomi, misalkan dari segi PDB segala macam itu maupun tinggi ya. Tapi kita perlu lihat nih, sebenarnya realnya itu kan kalau misalnya walaupun PDB kita naik 5%, cuman kalau rupiah kita turun juga kan itu jadi kurang lebih menjadi salah satu apa juga ya. Kayak kita ngelihatnya ya mungkin kenaiknya ada, cuman kegerus lagi sama adanya rupiah ini, dan juga kita lihat bahwa inflasi juga kemarin kan 2,92%. Ini kan jadi hampir kurang lebih kalau misalnya kita lihat PDB itu kan kurang lebih ya mungkin nggak 5%, itu mungkin sedikit lebih kecil. Mungkin ini menjadi kekhawatiran investor juga, karena kalau misalnya kita lihat foreign yang masuk ke pasar di Indonesia, terutama di pasar di indeks atau mungkin di perbankan itu udah cukup kemarin tahun lalu itu banyak yang keluar, karena misalnya kita ini kan berarti menunjukkan bahwa asing itu pas tahun 2025 ini kemarin sebenarnya agak sedikit pesimis terhadap kondisi Indonesia, walaupun kemarin akhirnya pas sudah kita lihat kemarin sejak Pak Purbaya masuk menjadi Menteri Keuangan, kemarin kita lihat dari November Desember dan sekarang Januari itu udah mulai inflow masuk ke dalam pasar domestik, ini udah lumayan tinggi lagi, tapi sepertinya masih ada kekhawatiran dari geopolitik di mana Trump dan juga apa yang dia lakuin sekarang terkait aksi-aksinya dia terhadap negara-negara ini kayaknya masih menimbulkan tanda tanya kalau misalnya kita lihat, karena di XY kemarin sempat naik segala macam, walaupun kalau misalnya kita lihat terhadap Singapura dollar terus China yen segala macam itu dia menguat terhadap US dollar, tapi ini kan menjadi kekhawatiran juga ke kita karena kita di Indonesia ini sangat-sangat pro komoditi, karena pro komoditi ini jangan sampai kita punya nilai segala macam itu nanti malah ada hubungannya, nanti kan kalau komoditi kita jual dalam US dollar segala macam nanti kita malah kegerus segala macam, dan kita kan nggak mau sebenarnya kayak gitu. Dan ini kita kita lihat juga bahwa perbankan kita juga mengalami penurunan ini, bahwa ini kan sebenarnya real, itu dia kasih lihat bahwa kondisi ekonomi kita tuh kurang lebih seperti apa. Kemungkinan besar investor tuh ngelihatnya dari sisi sudut pandang investor asing tuh ngelihatnya kurang lebih seperti itu, makanya mereka tuh outflow banyak dari perbankan-perbankan, dan ini kan kita perlu sedikit khawatir juga jangan sampai malah nanti 17 ribuan gitu, karena kemarin juga di kalau misalnya kita lihat di tempat money exchange itu udah ada yang nyempet 17.000 dan itu minggu lalu, jadi sebelum sekarang kan 16.900 nih, dan itu kan emang yang benar-benar elektroniknya. Kalau misalkan kemarin di money exchange itu sendiri yang benar-benar dia punya retail tokonya itu udah sampai 17.000 dan itu kan itu tinggal kita sebenarnya nunggu waktu aja kapan 17.000, dan ini benar-benar cukup mengkhawatirkan menurut aku sih. Oke. Nah, pertanyaannya adalah tadi kan kita mulai perlu khawatir ya dengan posisi nilai tukar rupiah begitu. Tapi seberapa mengkhawatirkan jika kondisi ini berlangsung lebih lama begitu, dan apa mungkin ekspektasi akan sikap dari Bank Indonesia? Kalau misalnya kita lihat nih, selama 5 tahun ke belakang kita pakai rupiah itu minusnya 20%. Jadi kalau misalnya kita ambil basically kita di apa ya? Bahasanya dihilangin duitnya 20%. Ini kan menjadi suatu signifikan juga kalau misalkan investor dia taruh duit dia di Indonesia, di equity segala macam, walaupun naiknya ada sekian, misalkan naik 20%, 25%, cuman kan habis itu mesti di minus 20% lagi. Ini kan menjadi salah satu kekhawatiran juga bagi investor, dan kita nggak mau hal ini terjadi, karena kalau misalnya kita lihat money supply di dunia ini terus naik, cuman kita punya rupiah melemah, berarti kan ini kita menandakan bahwa di investor asing ini ngelihat Indonesia ini kurang seksi untuk diinvestasikan. Jadi kita beranggapan bahwa ini menjadi langkah buruk. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang dengan ada Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya, dia kan sangat-sangat banyak tuh kebijakan dia yang emang pro growth banget, dan kita berharap dengan ada seperti ini apapun yang ada di Indonesia ini bakal nanti ngundang investor asing juga untuk bisa masuk, karena kita nggak mau nih selama 5 tahun ke belakang kita punya nilai tukar rupiah itu minus 20%, karena itu cukup tinggi. Kalau misalnya 20% tuh udah, bahkan kita taruh deposito kebalap juga inflasi plus 20% itu jadi hampir nggak ada real, bahkan mungkin minus gitu hitungannya secara real. Ini kita nggak mau kayak gitu, karena
dengan apapun yang terjadi, kita jadi kalau misalnya kita mau ajuin kerjasama sama di luar, itu kan mereka ngelihat kita sebagai negara yang murah aja gitu, kayak Vietnam gitu. Dan mereka datang ke ini untuk ke negara-negara di ASEAN itu karena kita murah, bukan karena kita punya added value yang kita emang nggak punya. Kalau misalnya kita kan kayak di China atau di US itu kan mereka datang ke situ untuk investasi karena emang mereka punya added value yang bagus. Jadi mereka investasi untuk jangka panjang dan mereka bukan tipikal yang bakal cut tengah jalan segala macam. Jadi kita pengen FDI yang memang masuk ke Indonesia dengan tujuan ini long term loh, kita gamenya kita nggak mau yang tengah-tengah, dan itu sangat mengkhawatirkan bagi untuk kita lihat sekarang spikingnya lumayan cepat soalnya dari segi rupiah. Ya. Apakah menurut Anda ini balik lagi kan ini pengaruh utama adalah sentimen global begitu ya, seperti apa Trump akan kebijakan geopolitik ya terhadap negara-negara lain. Sementara mungkin bagi sebagian banyak orang melihat ini mungkin baru permulaan begitu Mas Gilson. Nah, artinya seberapa jauh menurut Anda pelemahan rupiah mungkin akan terjadi ke depannya begitu, dan mungkin pengaruh juga ya terhadap kebijakan yang paling dekat deh untuk Bank Indonesia di pekan ini begitu, akan seperti apa posisi rupiah saat ini akan membuat pengaruh kepada keputusan kebijakan dari Bank Indonesia pekan ini? Kalau misalnya kita lihat sekarang Bank Indonesia itu harus tetap tahan suku bunga untuk bisa melanjut. Kalau biasa kan kita tahu Bank Indonesia itu harus turun suku bunga supaya kita punya indeks tuh naik. Kalau aku ngeliat sekarang lebih kebalik. Jadi Bank Indonesia mau nggak mau harus tetap tahan suku bunga untuk kita punya IHSG itu masih bisa rally. Karena kalau misalnya kita turun lagi, ini nanti potensial terhadap kurs itu drawdown lagi, terus nanti walaupun dia IHSG naik, ini kan nanti jadi semacam no return gitu jadinya. Jadi sekarang itu konsepnya adalah mau nggak mau di RDG nanti nih di Rabu nanti dia kasih tahu bahwa harus ada di mana suku bunga harus tetap, karena ini untuk menjaga bukan untuk pro growth tapi untuk ngejaga nilai tukar rupiah kita, karena percuma juga dengan ada Pak Purbayan yang pro growth ini tapi kita punya nilai tukar rupiah itu mengalami pelemahan terus, ini kan jadi ujung sama aja. Mungkin kalau misalnya untuk di angka aku jujur belum ada gambaran angka bisa seperti apa, karena kalau misalnya kita lihat kan Trump ini kan dengan 1 tahun yang udah dilakukan sama Trump ini, dia punya ciri khas di mana dia mau ngebuat banyak sekali hal-hal yang membuat negara-negara lain tuh nggak nyaman. Jadi supply chain-nya diganggu, terus mereka dia punya komoditas juga diganggu. Habis itu kalau misalnya kita lihat sekarang bahkan dengan keadaan seperti ini kan dependen segala macam, akhirnya ada kenaikan suku bunga dari BOJ, ini kan juga menjadi salah satu katalis juga, karena nanti bakal ada carry trade ini kan ada hubungan juga dengan Trump, dan kita kan juga terutama kita sangat-sangat commodity base, kita kan nggak mau sampai akhirnya apa yang dilakukan sama Trump ini kan impact-nya segala macam sangat-sangat memberikan dampak signifikan gitu. Nah, kita pengennya supaya kita lihat ke depan seperti apa. Kita berharap supaya Trump tuh dengan keadaan seperti ini dia nggak melakukan hal-hal yang lebih ekstrim lagi lah, karena kita lihat kemarin udah cukup ekstrim dengan ada Iran, Venezuela segala macam ini kan udah cukup ekstrim, dan kita mau supaya supply chain ini tetap berjalan dengan lancar, terus kita juga punya kurs segala macam ini oke, tapi kan kita perlu lihat lagi. Makanya kemarin kita Pak Erlangga segala macam udah bikin kesepakatan dan lain-lain. Kita berharapnya semoga nanti pas udah seiring berjalannya waktu, kebijakan Trump ini yang cukup agresif ini bisa diterima sama dari segi seluruh negara, sampai akhirnya nanti ketemu titik equilibrium yang berapa, karena untuk sekarang pun masih belum tahu kira-kira bakal ketemu titik equilibrium berapa untuk kita punya nilai tukar rupiah itu tetap berada di level stabil, karena